Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Syafrina dengan NIM 23002220. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Public Relation dari mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Dr. Merika Setiawati, MPD. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke judul materi dari matkul Manajemen Humas ini, yaitu judulnya tentang Public Relation. Nah, di sebelumnya, apa itu public relation? Public relation itu hubungan masyarakat sama dengan hubungan masyarakat. Jadi public relation itu ialah aktivitas atau kegiatan kemampuan dan pengetahuan untuk dapat melakukan proses komunikasi dan membangun hubungan yang positif dengan masyarakat atau publik antara lembaga atau organisasi yang terkait dengan perusahaan atau PT-PT yang di luar sana. Nah, jadi dalam public relation ini ada 3 istilah. Yang pertama ada marketing. Nah, apa itu marketing? Yang pertama itu marketing itu adalah bisa disebut dengan pemasaran. Pemasaran itu merupakan sebuah proses untuk meyakinkan orang lain atau publik atau juga bisa disebut masyarakat untuk membuat orang lain itu kayak tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Jadi marketing itu bahasa kuncinya sama dengan mengajak orang lain untuk bisa membeli atau kayak orang tuh tertarik dengan barang kita gitu. Jadinya kita melakukan pemasaran keluar gitu, untuk menarik perhatian orang-orang. Nah, jadi marketing ini merupakan juga marketing ini sama dengan periklanan gitu, kayak mempromosikan barang, produk atau jasa kepada publik atau masyarakat luar dari suatu lembaga atau organisasi ke publik gitu. Nah, tujuan melakukan marketing ini tujuannya untuk melakukan proses yang lebih panjang. Marketing itu awal prosesnya dilakukan dari awal, yaitu pengembangan produk, terus ada distribusi, ada penjualan produk, terus ada yang terakhir pengiklanan. Nah, marketing ini fokusnya lebih ke meyakinkan, sama seperti yang saya ucapkan sebelumnya, meyakinkan orang lain bagaimana produk tersebut bisa terjual dengan laris gitu. Nah, ada satu contoh, misalkan ada seorang laki-laki dan perempuan yang misalkan yang si cowok menjelaskan apa kelebihan dari dirinya gitu, kayak dia tuh kayak laki-laki setia, laki-laki yang bertanggung jawab, pokoknya yang bisa membuat si perempuan ini tertarik dengan lelaki tersebut gitu. Jadi seperti itulah istilahnya dalam bahasa lebih luasnya tentang marketing ini. Nah, yang kedua ada advertising. Nah, advertising ini sama dengan marketing. Marketing itu tadi kan tentang
artinya tentang meyakinkan orang lain supaya bisa tertarik dengan apa produk yang kita jual atau kita sebarluaskan gitu, kayak promosikan gitu kan, dalam bahasa itunya sempitnya gitu. Jadi advertising ini artinya kayak dia sama marketing, tapi dia tuh menyampaikan kalimatnya dengan berulang-ulang gitu supaya si publik ini atau masyarakat luar ini lebih yakin gitu dengan apa yang produk yang kita tawarkan gitu kan. Nah, jadi advertising ini adalah sebuah pesan atau bentuk komunikasi sebuah lembaga atau organisasi kepada masyarakat atau publik. Penyajiannya melalui media massa atau bahasa yang bersifat persuasif. Nah, jadi tujuan utama dari advertising ini untuk mempromosikan sebuah produk, barang atau jasa yang sedang dijual oleh perusahaan atau lembaga yang kita jalani atau yang kita lagi kerjakan gitu. Biaya promosi barang ini jauh lebih besar dari pihak produksi. Jadi begitu, advertising ini bahasa kuncinya sama dengan marketing, tetapi advertising ini dengan mengucapkan kalimat yang berulang-ulang gitu maksudnya. Nah, yang ketiga ada branding. Nah, branding ini artinya branding itu adalah kan sebelumnya ada marketing dan advertising. Jadi kita sudah meyakinkan orang lain gitu, meyakinkan orang lain secara berulang-ulang supaya produk yang kita jual ini laris atau laku gitu. Nah, di branding ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membangun atau memperkuat identitas suatu merek atau produk. Nah, sehingga dapat membedakannya dengan produk yang lain gitu. Nah, jadi branding ini barang kita nih, misalkan kalau bahasa lebih pahamnya, kita mempunyai produk barang atau jasa. Nah, masyarakat tuh sudah percaya dengan apa yang produk yang kita jual ini gitu. Nah, jadi branding ini sama dengan suatu merek yang terkenal, yang sudah dikenal banyak orang dan membuat orang tuh sudah percaya gitu, tanpa kita menjelaskannya berulang-ulang kali gitu. Nah, jadi masyarakat pun sudah percaya kepada barang atau jasa dari pemilik suatu perusahaan tersebut, tanpa kita ulang berkali-kali apa itu kelebihan barang tersebut, apa itu cara untuk menarik perhatian agar masyarakat ini bisa membeli barang ini gitu. Nah, jadi branding ini sudah terpercaya lah gitu, kalau barangnya itu sudah terpercaya oleh masyarakat gitu kan, artinya branding ini. Nah, yang terakhir ada public relation ini. Nah, kita masuk ke inti. Public relation ini untuk memberikan dampak positif untuk sebuah organisasi. Nah, ada satu proses yang diberi nama RISE. Yang pertama yaitu ada research, action, communication, dan evaluasi. Nah, yang 4 tersebut penting untuk dilakukan agar di dalam public relation ini bisa jelas gitu. Yang pertama ada research, kayak penelitian ke lapangan. Yang kedua ada action, adalah suatu tindakan. Yang ketiga ada communication,
sebuah komunikasi antara kita dengan orang lain. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini sama dengan mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.